Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Adam Buana. Kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan video server installation using VirtualBox part 2. Part 2 kali ini kita akan membahas web server hingga membuat websitenya. Seperti yang kawan-kawan lihat sudah tampil di depan kawan-kawan. Ini adalah sisi kliennya XP dan ini servernya. Ini website yang sudah kita bangun dengan domain yang kemarin kita sudah buat, Adam Buana. Dan ini admin, tampilan admin dari WordPress-nya. Oke, selamat menyaksikan. Tonton terus. Jangan lupa view sampai habis, like, komen yang positif, dan subscribe. Sebelum kita mulai install Apache, kita setting dulu adaptornya. Klik setting, pengaturan, network, jaringan, pilih bridge adapter agar dapat IP dinamik dari existing network atau real network untuk connect ke internet. Adapternya kita matikan, adapter 2 nya, adapter 1 kita aktifkan, kita jalankan. Virtual servernya kita start, kita akan mulai install Apache. Oke, kita tunggu sampai mesinnya up. Baik, kita mulai lagi. Di sini servernya sudah up. Kita login dulu ke Debian-nya. Pastikan Ethernet 1 dan 2 tidak aktif. Bisa dilihat di sini, kita masukkan ke interface. Ya, kita sudah nonaktifkan dengan hashtag ini. Dan kita aktifkan lagi hotlock Ethernet 0-nya. Ini dapat IP dynamic dari existing network, real network. Karena kita akan mau install Apache 2 links menggunakan internet, koneksi ke saya, koneksi ke internet yang saya gunakan saat ini. Oke, kita coba apakah dia sudah mendapatkan IP-nya. Oke, dilihat sekarang IP existing komputer saya berapa. Oke, saya mendapat IP 771623, sedangkan virtual mesin saya mendapatkan IP 172.16.2.33. Coba kita lihat dalam virtualnya. Oke, connect ya, artinya virtual saya bisa mengakses internet ke Google. Oke, dapat IP publiknya. Tunggu reply. Oke, baru kita coba install Apache 2 links. Oke, kita clear get install Apache 2 links. Pilih yes, Y. Source.list-nya tidak kita edit, masih menggunakan sources.list yang versi part 1.
part 1 di video server installation part 1. Oke, selesai untuk instalasi. Kita lanjut ke instalasi berikutnya. Baik, sudah selesai instalasi. Kita kembalikan lagi Ethernet 1 dan 2-nya. Matikan dulu servernya. Kita setting lagi jaringannya. Kita kembalikan ke adapter host. Adapter 2-nya kita aktifkan lagi. Kita start lagi virtual mesinnya. Oke, sedikit lagi akan tampil welcome screen. Oke, sudah up. Kita masuk ke versi teksnya. Oke, kita coba masuk ke command links. Kita sebelumnya sudah set DNS-nya menjadi adambuana.com, jadi kita links ke adambuana.com. Bila ada yang terlewat atau di sini ada part 2, part 2, jadi bisa baca atau lihat video di part 1-nya. Oke. Kenapa muncul ini? Oh, karena saya belum aktifkan Adam Buana-nya. Oke. Oke ya, ini server sudah up. Setelah tadi kita restart, kita sudah install Apache 2.links-nya. Kita klik di sini root. Nah, kita pastikan Ethernet 1 dan Ethernet 2-nya kembali up. Oke. Saya disable lagi allow hot plug-nya. Di sini sudah saya enable seperti ini. Lihat lagi di pengaturannya juga. Pastikan secara hardware dia sudah terpasang. Oke, sudah terpasang. Oke, Ctrl X. Oke, sekarang kita akan coba linkkan tampilnya seperti apa links. Domain yang saya buat DNS-nya sebelumnya adalah adambuana.com. Jadi bila ada yang bertanya dari mana adambuana.com, itu bisa lihat di video server installation DNS server part 1. Oke. Oke, kalau tampilannya seperti ini berarti web server kita sudah aktif ya. Di sini tampilan defaultnya. Kalau keluar pencet tombol Q untuk exitnya. Oke, seperti ini. Akan kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah kita akan misalkan ingin mengganti halaman index.html-nya. Kalau Anda punya kemampuan dasar pemrograman web, bisa menggantinya. Kita masuk ke direktori cd var ya www ls. Nah, di sini ada index.html, jadi kita nano index.html. Nah, di sini ini defaultnya menggunakan script HTML. Oke, it works ya. Kita bikin selamat datang.
Selamat datang. Ini adalah website sedang dalam tahap pengembangan. Oke. Mohon bersabar. Terima kasih. Kita Ctrl O Enter, Ctrl X. Kita coba buka lagi ini. Dan sebelumnya kita restart dulu. /etc init.d sama ya seperti di setting-setting web. Kalau kita ada perubahan, oke, kita lihat ada mana. Oke, kita continue lagi, exit. Oke, langkah selanjutnya adalah instalasi PHP dan MySQL-nya. Jadi otomatis kita akan kembalikan untuk install PHP 5-nya. Oh iya, kalau di sini ada nanti akan ada kegagalan karena kita tidak atau belum terkoneksi langsung ke internet. Berarti kita ulang lagi instalasinya sama seperti di awal. Oke, kita matikan dulu. Oke, sama seperti sebelumnya ya. Kalau kita mau connect ke existing internet yang ada, apa tadi langkah-langkahnya adalah setting jaringan, adaptor jaringannya hanya satu yang dipakai, adaptor 1, adaptor 2-nya dimatikan ya. Lalu kita masuk ke network interface-nya, kita aktifkan ini, kita disable ini. Oke, kita Ctrl O Enter, Ctrl X. Sebaiknya di restart saja network sistemnya untuk mendapatkan IP public, IP dynamic maksud saya. Oke, kita cek lagi apakah sudah dapat IP. Belum. Sudah. Oke, sekarang akan kita install PHP 5. Oke, cepat ya kalau tadi karena tidak terkoneksi.
Oke, pada video 1 kita mempunyai klien XP. Ini akan kita gunakan sebagai koneksi untuk browse, ya, memview halaman domain adambuana.com dari server ini. Jadi kita nyalakan satu mesin lagi. Kita akan lihat. Oke, sudah ya. Sudah, kita akan coba setting. Oke, di sininya kita akan lihat. Oke, karena kita masih pakai IP dynamic, bukan IP internalnya, sama seperti awal, kita matikan lagi, setting lagi networknya. Oke, di depan kita sekarang sudah ada 2 virtual machine yang sudah aktif. Kita nyalakan dulu di sisi kliennya XP. Oke. Dan di sisi servernya juga sudah aktif ya, Ethernet 1, Ethernet 2-nya. Jadi akan kita tes dari browser apakah sudah bisa mengakses. adambuana.com. Oke ya, yang tadi kita set selamat datang adambuana.com. Nah, sekarang kita akan tes di servernya itu masuk ke var lagi. Oke ya. Nah, di sini kita akan tes dengan file phpinfo.php. Ya, ini script PHP-nya. PHP info seperti ini, kita Ctrl enter, kita restart Apache-nya. Oke, kita jalankan di sini adambuana.com/phpinfo. Oke, PHP-nya sudah terinstall. Kita akan lanjut ke instalasi MySQL. Oke ya, sama seperti di awal untuk connect ke internet. Ctrl O, restart. Oke, kita langsung saja install. Kita berikutnya adalah
install PHP 5 MySQL. Oke ya, kita lanjut instalasi PHP 5 MySQL-nya. Oke, lanjut kita install MySQL servernya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, pada tahap instalasi muncul tampilan seperti ini, meminta masukkan password untuk shell root-nya. Kita masukkan passwordnya. Kita tunggu sampai selesai. Ya, di sini sudah selesai tampilannya setting up MySQL server. Kita coba masuk ke MySQL-nya. MySQL -u root-nya. Oke, saya sudah masuk ya ke MySQL seperti ini. Oke, saya sudah masuk, berarti MySQL-nya sudah sukses. Kita akan lanjut instalasi berikutnya. Untuk memudahkan setting atau pembuatan database di MySQL, kita akan menginstal menggunakan aplikasi interface namanya phpMyAdmin. Jadi kita install dulu phpMyAdmin.
my admin. Oke, kita tunggu sampai selesai. Pada instalasi PHP MyAdmin muncul tampilan seperti ini. Jadi web server untuk configure automatically adalah Apache 2. Kita kasih tanda bintang dengan tekan spasi. Lalu kita tekan OK. Lalu kita pilih no di sini, ya. Jadi tidak config dari awal. Oke, Apache untuk PHP MyAdmin sudah selesai. Kita lanjut instalasi berikutnya. Selanjutnya kita akan menggunakan komen gedit, tapi gedit ini di sini ada masalah. Ya, kita coba lihat lagi, ini sudah up. Kita akan coba gedit. Apa fungsi gedit? Gedit itu kita akan mencoba mengcopy paste script yang ada di Apache Conf di PHP MyAdmin ke dalam apache2.conf. Oke, kita akan coba menggunakan gedit. Kita masuk ke PHP MyAdmin. Ya, Apache Conf. Masih belum bisa. Dikarenakan geditnya tidak tersedia untuk versi server ini, jadi saya akan masuk, ya kan, saya akan masuk ke dalam versi GUI-nya, ke dalam GUI. Ya. etc php MyAdmin. Dalam sini ada Apache Conf. Saya buka. Oke. Saya buka, saya Ctrl A, copy. Lalu saya buka lagi etc Apache 2. Apache 2. Sini ada apache2.conf. Saya taruh di paling bawah. Ya.
copy. Oke. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke user versi GUI-nya. Jadi saya sudah masuk ke user versi GUI-nya. Ya, saya harus masuk ke dalam aplikasi root-nya ya agar bisa copy paste, karena kalau tidak menggunakan super user atau root kita tidak akan bisa copy paste. Oke, kita masukkan perintah tadi edit. Kita copy file yang ada di php myadmin apache conf. Nah, ini terbuka ya. Oke, akan kita Ctrl A, copy ya, akan kita copy. Nah, lalu di sini kita akan open juga etc di apache 2 itu apache2.com sebagai super user, jadi bisa kita copy paste di sini. Settingan ini paling bawah. Nah, bisa kita copy paste. Oke. Sini kita save. Oke. Kita akan proses selanjutnya setelah ini. Oke, setelah ini selesai, kita restart. Kita kembalikan lagi ethernetnya. Kita matikan dulu. Oke, kita matikan, kita kembalikan lagi ethernetnya. Aktifkan lagi ethernet 1 dan 2-nya. Start lagi mesinnya. Oke. Oke, setelah web server kita sudah jadi, PHP juga sudah aktif, ya. Apache sudah aktif, ya. Web server sudah aktif, Apache, PHP dan MySQL-nya juga sudah aktif, sudah kita jalankan juga PHP myadmin-nya. Lalu apakah sudah selesai? Belum. Ya, masih kepo nih. Keponya adalah kita bikin websitenya yang mudah dan free. Kita coba dengan yang namanya WordPress. Oke, saya masuk ke download dulu. Oke, saya ambil filenya. Ya, sebelumnya karena saya harus download berarti harus masuk ke internet. Jadi seperti yang di awal, saya tidak akan mencontohkan dari awal. Ini sudah saya setting ethernetnya, jadi sudah bisa langsung download.
menggunakan S. Oke, gunakan cek sertifikat. Oke, kita akan download. Kita akan tunggu sampai selesai. Ya, sudah terdownload, berarti kita unzip. Zip. Oke, WordPress. Akan kita setting selanjutnya. Dikarenakan default folder webnya di dalam var www, jadi satu folder WordPress ini akan kita pindahkan ke dalam folder var www. Oke, kita bisa lihat sini. Oke, kita cd ke var. Oke, sudah pindah ke WordPress. Lalu kita akan masuk ke di dalam WordPress ini. Ada namanya wp-config sample.php. Jadi akan kita copy dan rename langsung. wp-config sample menjadi wp-config.php. ls wp-config kita nano. Oke, kita isikan di db name-nya. db WordPress, ya. Username-nya root. Passwordnya ini. Password MySQL-nya. Oke, saya Ctrl O, Ctrl X. Langkah berikutnya kita akan masuk ke etc apc2 sites available. Ya, di sini ada default. Ya, default. Lalu kita copy default menjadi folder WordPress. ls, baru kita nano WordPress ya. Nah, kita akan set ini server adminnya menjadi akan webmaster@adambuana.com. Dokumen rootnya menjadi WordPress. Direktorinya juga menjadi WordPress. Oke, saya Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke, udah masuk lagi, kita akan disable ya defaultnya. Oh, bukan CD ya.
Tekan CD-nya ke sini dulu. Oke, baru kita add to this site default. Terus kita reload Apache-nya. Lalu kita aktifkan lagi yang folder WordPress. Lalu kita reload lagi. Oke ya. Channel WordPress-nya. Oke. Di sini ada yang belum setting. Sini server name. Oke, next. Reload. Ya, sekarang sudah pointing ke WordPress, tidak lagi tulisannya selamat datang karena website defaultnya sudah dipindahkan. Kalau dilihat ya, dilihat di sini. Oke. Sudah saya pindahkan ke dalam WordPress. Oke, dan dilihat yang sudah aktif adalah folder WordPress ini. Oke, tapi permasalahannya adalah yang version PHP-nya 5.3, tapi WordPress-nya 5.51 requires. Jadi dia beda versi PHP-nya, makanya dia nggak tampil. Oke. Ini kita bisa lihat di solusinya ini. Ya. Kita harus ke versi 5.11. Oke. Sekarang kita kembali ke home. Ya, latest.zip berarti kita get, kita simpan di sini. http www.wordpress.org/wordpress minus 5. Kita lihat di sini WordPress minus 5 .tar.gz. Oke. Sekarang kita coba download versi WordPress yang
support PHP 5.3 sesuai dengan server PHP-nya. Sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita sekarang start. Oke, sudah ada dalam ini. Lalu kita akan replace, ya. Kita lihat dulu yang versi oke, kita lihat. Remove dulu yang ini. Oke, kita kembali lagi ke CD download. Oke, kita copy ke dalam var www. Oke. Oke, kita setting lagi Ethernetnya dan kita jalankan lagi PC2-nya. Oke, kita jalankan lagi. Kita tadi sudah setting, udah kita replace folder WordPress-nya dengan versi yang support PHP 5.3. Sekarang kita restart PHP Apache-nya. Oke, kita lihat di klien ini. Seperti ini. Oke. Hasil saya bilang perfect. Oh. Katanya ganti base. Oke. Oke. Passwordnya oh oke oke saja. Di webmaster dambuana.com confirm.
Oke ya, ini sudah PHP adminnya. Tadi juga sudah kita buat database-nya. Oke, sudah terinstall di database-nya. WordPress-nya sudah terinstall, basis datanya ya berarti sudah oke. Ini saya masukkan tadi. Oke. Masuk ke adminnya. Kenapa lama ya? Tadi. Website-nya sudah oke. Tinggal ini aja loginnya. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. If you think you can, yes you can.